kita doa dulu, nanti Ibu buka. Ya, silakan siapa yang mau ini untuk doanya? Baiklah teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada sesi 2 hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, sebentar. Sebelum kita mulai materi, kita buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang punya kendala jaringan, boleh untuk videonya di off-kan ya. Ibu nanti juga ketika menjelaskan, video juga akan Ibu off-kan supaya audionya juga berjalan lancar dan enak untuk didengar. Putus-putus nggak suara Ibu? Sejauh ini enggak, Bu. Oke. Kalau nanti ada masalah langsung diinterupsi aja ya. Iya, Bu. Supaya Ibu bisa perbaiki di ininya. Baik, sebentar. Materi terakhir kita kalau nggak salah tentang tahapan survei ya. Secara keseluruhan yang fase-fasenya mulai dari persiapan sampai terakhir ya, pengolahan. Nah, nanti akan kita lanjutkan ke basic survey design. Mana basic survey design itu kita akan membahas tentang survei-surveinya. Dan surveinya itu sendiri desain tidak akan lepas dari setiap tahapan yang ada di fase yang kemarin sudah kita bahas. Baik, Ibu akan share screen ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kalau nggak salah terakhir Ibu minta kalian untuk membaca ini ya. Yang belum Ibu jelaskan dan juga contoh kalau nggak salah. Apa Ibu benar? Atau ada yang mau diralat? Ini kalau nggak salah Ibu minta kalian untuk membaca ya. Udah sampai sini kan ya? Ibu menjelaskannya. Iya, Bu. Oke. Jadi, Ibu akan review sedikit. Kemarin di pertemuan kedua dan tiga, kita sudah membahas fase ini ya. Fase sebuah survei yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, data, sampai laporan. Di mana perencanaan itu sendiri tahapannya panjang. Karena perencanaan di sini sudah mencakup sampai persiapan untuk ke lapangan. Artinya bukan sekedar tujuan, tidak. Karena setelah tujuan selesai, itu pun juga harus dirinci lagi variabel-variabelnya itu seperti apa, metodenya seperti apa, rancangan pengolahannya seperti apa, kemudian juga cara memperoleh informasinya seperti apa, alatnya apa, kemudian mekanisme lapangannya seperti apa, organisasi lapangannya seperti apa. Kalau itu semua sudah siap, bahkan sampai kendala yang mungkin akan dihadapi itu juga sudah harus disiapkan. Baru akan ke lapangan. Di fase pelaksanaan, di situ ada alur kayak waktu surveinya itu berapa lama. Kemudian kalau ada masalah, kira-kira apa yang akan dilakukan dan seterusnya. Setelah data terkumpul, baru kita masuk ke fase data. Di situ ada alur bagaimana pengumpulan data yang sudah diperoleh di lapangan, alur pengolahan, sampai data siap untuk disajikan. Setelah disajikan baru masuk ke laporan. Analisis, penyajian, dimana penyajian sendiri banyak bentuknya. Ada yang dalam bentuk harus hard copy, ada yang cukup dengan web saja, tergantung siapa yang akan menjadi user data tersebut.
Kalau sebuah survei, usernya itu masyarakat umum, semua media untuk pelaporan itu bisa digunakan. Online, offline, web, buku, itu semuanya bisa. Tapi kalau usernya itu khusus tertentu, yang mungkin nggak perlu dibuat web atau apa tuh namanya buku khusus, mungkin tinggal langsung kerjasama dengan usernya, misalkan survei dalam rangka memperoleh data yang sifatnya sektoral. Masih ingat ya? Jenis data ada 3, basic, sektoral, dan khusus. Masih ingat ya? Nah, kalau sektoral kan berarti antar instansi. Biasanya skalanya nasional. Itu yang mengerjakan memang harus BPS, harus kerjasama dengan BPS supaya satu alur dengan data-data yang sudah disiapkan oleh BPS. Nah, di situ nggak perlu mungkin bikin web gitu, nggak perlu. Cukup nanti permintaan dari usernya itu seperti apa. Oke, ada yang mau nanya tadi? Oke, tadi itu keempat fase, kemudian kemarin ada contoh yang Ibu minta untuk kalian baca. Ibu harapkan kalian sudah membaca. Oke. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke pertemuan ke PPT berikutnya, yaitu tentang basic survey design. Teman ini nanti kita akan bahas purpose of survey research, tujuan dari sebuah survei, basic survey design, desain dasar dari sebuah survei, desain dasar ya. Memang ada ya survei itu desain-desainnya? Ada. Kalau memang survei itu hanya memerlukan data satu waktu, kita bisa membuat desain survei dalam bentuk cross-sectional survei. Ya kan? Tapi kalau memerlukan informasi yang berkelanjutan, kita bisa mendesain dalam bentuk longitudinal survei. Longitudinal itu apa aja? Banyak. Makanya di sini juga ada, nanti akan kita bahas variation of basic design. Dan yang terakhir, pemilihan dari desain survei yang cocok. Oke. Secara umum, basic survey design itu ada 2 ya sebenarnya. Karena yang bentuk ketiga ini merupakan pengembangan dari longitudinal. Jadi ada cross-sectional survey dan longitudinal survey, di mana pengembangan dari longitudinal itu bisa cohort dan panel study. Sebelum lanjut, Ibu mau bertanya. Coba jelaskan cross-sectional survey dan longitudinal survey. Siapa yang mau mencoba menjelaskan? Silakan. Untuk cross-sectional survey itu dilakukan pada periode yang sempit, Bu, atau periode waktu tertentu. Kalau untuk longitudinal dilakukan pada periode yang berkala, Bu. Kira-kira kalau kaitannya dengan jumlah variabel? Variabel untuk longitudinal lebih sederhana atau lebih sedikit. Kalau untuk cross-sectional mungkin lebih banyak, karena benar ya. Jadi kalau cross-sectional itu memang salah satu kelebihannya nanti variabel yang digali itu lebih banyak, lebih mendalam. Kalau longitudinal itu lebih sedikit. Kira-kira kenapa kalau untuk longitudinal itu variabelnya sedikit? Yang lainnya boleh? Gue rasa kalian bisa lah. Siapa yang mau kasih pendapat? Kira-kira kenapa untuk longitudinal itu variabelnya lebih sedikit dibandingkan cross-sectional? Dan cross-sectional bisa lebih banyak variabelnya. Menurut saya, Bu, karena longitudinal itu membutuhkan pencacahan waktu demi waktu, Bu. Perlu waktu banyak. Kalau variabelnya banyak, nanti akan menambah permasalahan yang udah ada, Bu. Dan menambah apa? Kesulitan bagi para petugas survei, Bu. Kesulitan, permasalahan, apa lagi? Sama satu penting tentang survei. Tambahan, Bu. Ya. Mungkin yang untuk cross-sectional study ini lebih menekankan pada explanatoris gitu, Bu. Jadi kayak hubungan antara variabel tertentu gitu terhadap variabel yang tertentu.
kurang satu aja. Biaya. Ya tidak? Ya. Oke ya. Semuanya tadi benar. Ibu tambahkan biaya ya. Kenapa di dalam cross sectional itu biayanya kenapa variabelnya bisa banyak? Karena meskipun katakan biayanya itu lebih besar dibandingkan longitudinal dalam sekali waktu. Kalau longitudinal kan beberapa waktu kan. Tapi kalau sekali waktu dibandingkan dengan cross sectional sekali, biayanya kan biasanya memang lebih besar cross sectional. Tetapi apabila dibandingkan dengan keseluruhan waktu pelaksanaan longitudinal itu lebih murah. Informasi yang diperoleh lebih banyak. Ya. Itu salah satu penjelasan kenapa untuk longitudinal biasanya variabelnya lebih sedikit. Oke. Ibu rasa kayaknya kalian sudah mulai bisa mempelajari surcon dan ibu rasa nggak sulit ya. Tapi kalau bagi yang ada kesulitan silahkan tanyakan, jangan diam. Mau nanya lewat WA juga boleh ya. Kalau misalkan mau bertanya lewat Zoom agak sungkan atau agak susah untuk ngomong, silahkan melalui, nggak usah takut, tidak akan mengurangi nilai kalau ibu ya. Nilai kalau minta 100 ibu kasih kok. Tanggung resiko kan kalian sendiri, bukan ibu. Cuman efeknya di IP doang kan. Apakah ilmunya dapat nggak tahu. Ya, ibu lebih menghargai usaha daripada curang. Jadi lebih baik kalian berusaha mengerti. Nilai rendah nggak jadi masalah, bisa dinaikin gampang. Ya, jadi nggak usah takut untuk bertanya. Oke, yang pertama, tahapan pertama yang akan kita bahas ada beberapa. Yang pertama adalah tujuan dari survei. Survei di masing-masing bidang akan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tetapi secara keseluruhan ada 3 tujuan survei, yaitu description, atau deskripsi penggambaran aja, explanatory, explanation, penjelasan, dan exploratory. Explore, informasi, penggalian informasi yang lebih mendalam. Dalam sebuah survei tidak harus 1, tapi bisa lebih. Coba kasih contoh kira-kira yang tujuannya description, explain, dan explore. Ada yang mau kasih contoh? Yang description aja. Kira-kira yang tujuannya description, survei-survei yang sudah pernah kalian lihat, yang pernah kalian rasakan, atau mungkin kalian jalani, silakan. Kira-kira contohnya apa? Sakernas mungkin. Ya? Menggambarkan distribusi tenaga kerja. Susenas. Sakernas, Bu. Bisa. Suaranya putus-putus. Maaf. Maaf, Bu. Sakernas mungkin, Bu. Untuk menggambarkan distribusi tenaga kerja berdasarkan kelompok tertentu gitu, Bu. Ya, itu bisa. Mungkin kalau Sakernas belum semuanya mengerti ya, tapi kalau sudah pernah menulis, sudah pernah obrak-abrik data BPS, bisa mengerti. Tapi kalau yang belum, kira-kira ada yang bisa kasih contoh lagi? Oke, kalau misalkan ada kesulitan, Ibu kasih contoh. Kalau masuk alfa ada kan? Alpi, pendapat itu. Dia kira-kira, bingung ya, di sebelah kasir itu kan ada layar pendapat konsumen. Apakah semuanya paham di situ ada survei? Enggak kan? Belum tentu kalian paham. Ada nggak di sini satu kelas yang masih bingung? Yang mana sih? Coba kalian perhatikan. Alfa ya, bukan Indomaret. Alfa. Itu di sebelah kasir. Ada monitor kecil. Tapi bukan yang menampilkan harga ya, sebelahnya. Itu ada survei. Kepuasan konsumen. Padahal kan semua orang yang masuk ke dalam Alfa meskipun cuma beli ya permen sebungkus itu sudah pelanggan. Ya kan? Apakah dia mementingkan harus menggunakan cross sectional, longitudinal? Apakah harus dengan peraturan yang ketat? Tidak kan?
Kira-kira tujuannya description, explanatory, atau exploratory? Description. Description. Kira-kira explain nggak? Explore nggak? Explore itu penggalian informasi yang mendalam. Explain itu lebih menjelaskan cause effect. Why? Enggak. Tidak, Bu. Kira-kira survei yang kepuasan pelanggan Alfamart tadi termasuk yang tujuannya explain dan explore atau tidak? Atau hanya description saja? Hanya description mungkin, Bu. Oke, hanya description. Why? Explore, apakah mereka akan tahu, oh yang ini laki-laki, ini perempuan? Dapat nggak informasi itu? Enggak. Enggak, karena cuman puas, tidak puas. Oh, hanya itu toh. Kecuali nih ya, setelah keluar ada orang dari manajemen Alfamart sendiri yang mewawancarai. Itu ada explore. Description plus explore. Explain yang seperti apa? Explain itu dia ada pertanyaan yang menjawab why. Pertanyaan why. Jadi cause effect dari sebuah kejadian. Hukum sebab akibat itu terjawab. Apakah susunan Sakernas termasuk? Iya, karena kebetulan Sakernas itu kalau dibilang description iya, explore-nya kayaknya tidak, explain iya. Explore itu biasanya kayak deep interview, FGD, apa tuh? Survei konsumen. Group discussion, iya. Pernah kan kalian FGD melakukan FGD, ada yang pernah nggak? Atau mungkin kalau yang ditinggal di masyarakat itu suka ada survei misalkan dari Sunsilk. Oh, yang pakai Sunsilk nanti diwawancara itu dikasih gelas, kasih payung. Itu kan biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai detail kan? Tahu nggak? Nah, itu contoh yang explore. Oke, sampai sini ada gambaran ya? Aku lanjutkan. Sebentar. Oke. Description adalah sebuah survei untuk mengetahui distribusi atribut suatu populasi atau bagian dari atribut populasi. Just to know. Selesai. Hanya untuk mengetahui. Kira-kira kalau mengetahui saja, apa yang bisa diperoleh? Mentok-mentok perbandingan doang. Distribusi. Udah. Kenapa kok ini distribusinya seperti ini? Misalnya nih, distribusi dicontohkan di sini SP ya. Untuk mengetahui distribusi umur dan gender. Misalkan, kenapa kok perempuan sekarang lebih banyak? Nggak akan kejawab. Makanya untuk survei-survei yang tujuannya description, biasanya itu pertanyaannya tidak terlalu banyak. Karena dia lebih diperbanyak di sampelnya, biasanya ya. Contoh lagi, suatu jajak pendapat ingin mengetahui persentase perolehan suara calon. Mentok, hanya persentase. Kenapa kok yang ini lebih banyak? Kenapa yang ini begini? Ibu nggak kejawab. Survei ketenagakerjaan tadi ya, contoh Sakernas Ibu bilang memang benar, tapi yang Ibu khawatirkan di kelas ini masih ada yang belum mengetahui survei-survei yang sudah dilakukan BPS, data-data apa aja yang dimiliki BPS. Itu makanya tadi contoh yang mungkin tiap hari dalam keseharian itu ditemui ya. Iya, tolong untuk semuanya di sini mulai kalian buka web BPS ya, mulai dibuka web pusat aja deh, BPS pusat. Di situ kan ada data banyak banget. Silahkan kalian buka-buka. Tidak harus di-download, tidak harus dibuka aja, dibaca. Oh, ternyata BPS ada data ini ya. Mungkin kalian akan surprise itu. Wow, ternyata banyak sekali gitu. Karena BPS itu
Salah satu tugasnya seperti yang sudah dibahas di pertemuan 1, tapi Ibu minta kalian baca sendiri, adalah sebagai penyedia data dasar. Itu di undang-undangnya. Artinya data-data sektoral yang sudah dipublish oleh instansi itu pun harus dilaporkan ke BPS juga. Contoh, BPS memiliki APBN, APBD. Dari mana? Dari Pemda. Bukan BPS yang bikin. Sumbernya dari Pemda. Baik itu yang rencana ataupun apa tuh realnya, itu semua diperoleh dari Pemda. Contoh lagi, data kurs. Dari mana dapatnya? BI, bukan BPS nyari sendiri. BI yang publish, tapi juga lapor ke BPS. Gitu. Makanya data-data yang sifatnya sektoral, tapi fungsinya dasar, BPS juga punya, tapi sebenarnya sumbernya sama. Ya, yang berbeda. Memang ada beberapa perbedaan terkadang ya. Kenapa berbeda? Metode yang berbeda. Kenapa kok metodenya berbeda? Karena undang-undang ini muncul setelah masing-masing itu memiliki data. Dan undang-undang ini muncul untuk menyatukan konsep tadi. Karena kan kita mau menuju ke satu data kan. Sudah beberapa menuju satu data, artinya nanti semua sumber data itu cuma BPS. Nggak perlu kita mencari konsep yang digunakan. Misalkan konsep kemiskinan yang digunakan Depsos itu seperti apa sih, yang dipakai BPS seperti apa. Sekarang sudah mulai satu konsep. Dulu iya beda-beda. Deptan yang dimaksud dengan petani miskin itu yang begini-begini. Deperindak pedagang yang miskin itu yang seperti ini. BPS yang miskin itu yang seperti ini. Sekarang tidak. Miskin yang miskin. Makanya dulu bantuan itu kan masing-masing instansi beda. Oh dari Depsos itu berarti yang apa sih namanya biasanya itu rumah tangga sangat sederhana. Yang sangat-sangat sederhana kayak gitu. Kalau BPS kan yang miskin tidak. Nah, sekarang tidak ada seperti itu. Jadi satu. Miskin yang miskin. Lanjut. Contoh bagian atribut, misalkan survei ketenaga kerjaan, sejamping ini mengetahui penganggur dibandingkan dengan orang yang bekerja, juga dapat menyajikan pengangguran menurut umur, gender, pendidikan yang ditamatkan, dan lain sebagainya. Oke, fokusnya terakhir, bahwa untuk survei yang tujuan description itu hanya untuk perbandingan aja, paling jauh perbandingan. Tetapi tidak untuk menjelaskan kenapa ada sebuah kejadian. Lanjut ke explanatory. Explain, menjelaskan ya. Maka explanatory adalah survei yang tujuannya untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi, di mana di dalam survei ini membutuhkan analisis multivariat. Ingat, analisis multivariat tidak hanya seperti multivariat seperti yang kalian pelajari ya. Multivariat artinya minimal 2 variabel. Bisa dengan regresi sederhana, regresi berganda, bisa dengan analisis multivariat seperti konsep di statistik, dan lain sebagainya. Tapi prinsip dasar di sini analisis multivariat adalah variabel lebih dari 1. Ya. Contoh, jajak pendapat publik yang tujuannya ingin diketahui mengapa calon A lebih disukai dari calon lainnya. Otomatis ada cause effect kan di sini. Sakernas, misalkan peneliti ingin menjelaskan mengapa sebagian dari penduduk itu ada yang bekerja dan lainnya tidak bekerja. Kalau hanya description, mungkin seperti tadi ya pertanyaannya. Tetapi ketika dia explanatory, seperti ini. Misalkan kalau description ya pertanyaan hanya itu aja, berarti kan seseorang itu bekerja atau tidak. Kemudian ada umur, gender, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah explain, mungkin ada info lain yang akan ditanyakan. Misalkan, kenapa sekarang memilih untuk menganggur? Padahal dia sebenarnya sudah ada panggilan kerja. Misalnya, ada aja kan? Biasanya orang-orang yang seperti itu, dia merasa antara apa yang dia harapkan itu belum sesuai dengan apa yang saat itu tersedia. Nah, itu ada pertanyaan lanjutan. Kenapa? Tapi dalam bentuk bukan pilihan, tapi pertanyaannya itu terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Berarti sudah dalam Sakernas tadi tidak hanya yang tujuannya description, tapi sudah ada explain. Lanjut.
Exploratory. Exploratory adalah suatu survei yang tujuannya untuk menggali suatu fenomena, dapat dilakukan dengan deep interview atau FGD, focus group discussion, diskusi dengan fokus kepada suatu masalah. Apakah di kelas ini ada yang pernah mengikuti FGD? Belum. Jadi FGD itu misalnya ya, kalau nggak salah dari Senat itu setiap tahun ada survei ya, tentang, ibu lupa, intinya ada survei. Karena sering ada yang konsul ke ibu juga, tapi ibu lupa, tapi ada survei itu tentang mahasiswa, tapi fokusnya apa ibu juga lupa. Dan itu dia setiap tahun pasti ada. Cuman tahun ini karena kondisinya kayak gini, ibu kurang tahu ya. Nah, itu bisa aja dilakukan FGD, misalkan dikumpulin satu kelas satu orang. Kemudian discuss fokus pada apa yang akan diteliti. Jadi itu semacam penggalian informasi yang supaya informasi itu lebih mendalam. Biasanya untuk karakteristik yang perkembangannya itu cepat banget. Biasanya ya FGD itu. Karena kalau untuk karakteristik yang perkembangannya cepat, kalau harus selalu dilakukan survei, mahal di ongkos. Untuk survei yang skalanya besar ya, yang populasinya besar, sampelnya besar. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan deep interview atau FGD. Contoh kalau yang dilakukan BPS itu adalah biaya hidup. Ya, biaya hidup itu surveinya tidak rutin, misalkan 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, tidak. Tapi biaya hidup itu akan dilakukan ketika memang ada perubahan. Contoh, dulu tahun 2000-an, yang namanya kartu perdana Telkomsel itu harganya 250. Kartunya aja. Paket bundling itu dengan pulsa 150 itu harganya 400. Paling murah. Sekarang 400.000. Kalau mau nyari yang murah-murah, udah dapat HP 4G, modem, smartphone. Ya kan? Nggak nyampe 400, 125 ada yang jual. Di bawah 150 ada, udah dapat modem, kartunya, pulsanya, datanya, ya kan? Dulu hanya kartu itu 250. Dan itu banding paling murah 400.000 dapat pulsa 150. Kapan itu mulai berubah? HP sendiri mulai murah itu kalau misalnya tahun 2005-an. Belum. 2005 masih mahal. 2006 atau 2007 itu HP yang penting warna, meskipun dia browsernya masih 2G, belum 3G ya, 2G, itu harganya 1 juta lebih. Masih ya, 1 juta lebih. Tapi setahun berikutnya sekitar tahun 2007-2008, 500 sampai 1 juta itu udah dapat yang HP color. Dulu HP berwarna itu udah wah itu. Sekarang itu tadi nggak nyampe 150 aja nih, udah dapat HP-nya 4G berwarna, bisa buat modem plus pulsa data. Sebentar ya, azan dulu ya.
Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Hasil eksplorasi dapat dipakai sebagai awal dari riset yang aktif. Nah ini, untuk yang tadi mobile banget itu apa ya? Pada saat tahun 2000 itu dulu HP juga masih jarang sekali yang punya, tapi di tahun yang sama sudah mulai banyak yang punya. Akhirnya pembelian HP saat sebelum tahun 2000 itu tidak masuk ke dalam banding paket kebutuhan dasar, tapi tahun 2000 ke sini itu sudah masuk kebutuhan dasar. Sekarang bukan lagi masuk kebutuhan dasar, bahkan untuk hal yang dulu aneh itu sudah TV deh. Di masa kecil kalian masih ada nggak yang belum punya TV? Tetangga atau saudara gitu? Atau semua udah punya? Kalau masa kecil ibu, karena listrik itu baru masuk tahun 84 ya, dengan ibu kan nanti tahun 7 bulan. Itu yang punya TV itu satu kampung bisa cuma satu. Hitam putih lagi, pakai aki. Dan itu kalau udah nonton, udah kayak layar tancap gitu, rame. Apalagi nonton wayang, film. Dulu kan apa sih namanya kalau film itu? Ada kayak buka, apa sih, tirai gitu kan. Zaman dulu ya, kalau kalian masih ingat namanya. Kalian lahiran tahun 2000-an kan? 2002 ya? 2001, 2000, 2002 gitu. Itu udah zaman-zaman semua punya itu mah. Apa ya yang susah kira-kira saat itu? Motor mungkin ya? Mungkin motor satu rumah satu. Kalau sekarang kan satu anak satu. Karena memang arahnya beda-beda, yang satu ke sana, satu ke sini. Jadi apa ya? Setiap ada perubahan yang cepat sekali, itu biasanya pasti akan ada exploratory research yang tujuannya untuk mengetahui sampai sejauh mana sih perkembangan dari sebuah variabel ini. Apakah sekarang sudah menjadi hal yang umum atau masih mahal? Kalau memang umum kan berarti bisa ditanyakan ke pertanyaan yang selalu akan ditanyakan dalam sebuah survei. Oke. Bisa nggak sih selain sebagai riset awal, tapi sebagai riset lanjutan? Bisa. Intinya dia hanya untuk mengetahui informasi yang mendalam dari sebuah variabel ya. Contoh studi tentang tawuran pelajar yang dilakukan dengan wawancara secara mendalam terhadap sejumlah siswa. Hasil dari wawancara tersebut belum tentu mendapatkan sebab yang mendasar dari masalah tawuran tersebut. Tetapi berdasarkan informasi, setidaknya ada info awal. Kira-kira apa nih survei, apa informasi selanjutnya yang diperlukan untuk menjawab tadi? Kenapa tawuran itu terjadi? Oke. Berikutnya basic survey design. Tadi ada dua secara umum ya, cross sectional dan longitudinal, di mana longitudinal ada trend studies, cohort, dan panel studies. Cross sectional survey yaitu survei yang dikumpulkan pada satu titik waktu atau periode waktu yang pendek. Satu titik waktu aja. Atau periode waktu yang pendek. Estimasi populasi hanya bisa dilakukan pada saat itu saja. Untuk populasi yang berlaku pada saat itu aja. Informasinya tunggal dan kaitan antar variabel itu agak sulit diperoleh. Di mana cross-sectional survey dilakukan penjajahan sekali dengan variabel yang banyak tadi ya. Mengapa melakukan cross-sectional survey? Satu, emang tujuan dari studinya biasanya deskriptif. Karena kalau cause effect, kebanyakan kaitan antar variabel itu bukan kaitan langsung. Kalau kaitan langsung misalnya gini, kalau makan kenyang, langsung kan? Pasti terjadi saat itu, nggak mungkin kita makannya hari ini, kenyangnya besok. Tapi kalau semakin bertambah umur, maka tingginya bertambah. Itu tidak langsung. Iya kan? Misalkan hari ini ulang tahun, tiba-tiba besok tingginya nambah 10 cm, nggak mungkin. Tapi berproses. Cuman kalau kenyang kan langsung. Nah, biasanya untuk yang
tujuannya explain itu memang jarang yang bisa terjawab dengan survei yang desainnya berupa cross sectional survei. Tapi untuk cross sectional survei yang describe itu biasanya akan terjawab. Untuk deskriptif biasanya tidak ada hipotesis, why-nya itu nggak ada. Tetapi tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu populasi atau subkelompok di dalam populasi. Tujuan dari studi adalah untuk mencari prevalensi dari outcome. Outcome adalah suatu kejadian dalam populasi, variabel atau karakteristik lah. Untuk populasi atau subkelompok di dalam populasi pada suatu titik waktu. Lanjut. Contoh SBH tadi ya, survei biaya hidup. Survei biaya hidup tujuannya untuk menyajikan indeks harga penimbang untuk survei konsumsi. Tujuannya untuk mendapatkan pola konsumsi. Kenapa kok di sini bisa dilakukan dengan cross dulu? Biasanya juga SPH itu ada deep interview ya. Dulu yang namanya apa ya? Mungkin mobil. Bukan apa ya, yang pulsa. Kaitannya sama HP lagi. Pulsa itu bukan kebutuhan pokok. Bahkan sekarang pulsa menjadi lebih utama daripada makan. Mungkin bukan makan. Susu anak. Dulu susu anak lebih penting daripada pulsa. Sekarang pulsa lebih penting daripada susu anak. Itu ada surveinya. Yang melaksanakan surveinya itu salah satu kayak UPPM gitu. Fakultas Ekonomi IPB. Karena Ibu pernah ikut terlibat di dalamnya. Hasilnya, mereka lebih memilih rokok daripada susu anak. Ada yang lebih memilih pulsa daripada susu anak. Kenapa? Karena terkadang pekerjaan itu lebih membutuhkan komunikasi untuk menghasilkan uang. Uangnya mungkin masih kecil, sehingga lebih ditujukan untuk kebutuhan pokok. Ya, itu. Lanjut. Nanti dibaca sendiri ya, untuk contoh-contoh selanjutnya. Keuntungan cross-sectional survei, satu sampel biasanya lebih representatif. Kenapa? Karena dalam cross-sectional biasanya sampelnya lebih besar. Yang kedua, dan relatif murah dan sedikit waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya dibandingkan dengan pelaksanaan longitudinal secara keseluruhan ya. Cross-sectional 1 tahun dibandingkan dengan longitudinal katakan 10 tahun ya tentunya biayanya akan relatif murah dibandingkan longitudinal itu sendiri. Dapat mengestimasi prevalensi karena sampel biasanya diambil dari populasi secara keseluruhan. Biasanya lebih mewakili populasi. Ya karena biaya tadi lebih terjangkau. Banyak outcome yang bisa diukur, tidak ada kehilangan untuk yang ditindaklanjuti. Karena apa ya? Karena sampelnya banyak sehingga apapun informasinya akan jauh lebih mewakili populasi. Kerugiannya sulit untuk membuat kesimpulan sebab akibatnya. Hanya sebuah snapshot, hanya sebuah gambaran saja situasi yang bisa berubah jika waktunya berubah. Berikutnya, tentang cross-sectional ada pertanyaan? Oke, tidak. Longitudinal survey. Survei yang dilakukan pencacahan dari waktu ke waktu dapat berupa description atau explanatory. Di sini ada trend studies, cohort studies, dan planet studies. Apa itu longitudinal? Nah, dibaca sendiri. Keuntungan longitudinal membolehkan peneliti untuk melihat perubahan antar waktu. Karena hal ini, longitudinal secara khusus berguna ketika peneliti untuk mengetahui perkembangan dari sebuah isu penting biasanya. Membutuhkan waktu yang lama dan seringkali sangat mahal, sehingga penelitian ini seringkali hanya memiliki kelompok yang kecil, sampelnya kecil. Kemudian masalah lain, bahwa peserta atau responden kadang-kadang mengundurkan diri, jenuh. Dia lagi, pertanyaan
sampel yang independen untuk mengkaji perkembangan dari karakteristik yang diteliti. Studi yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh suatu populasi untuk mengkaji perkembangan dari karakteristik yang diteliti. Sampel boleh independen. Jadi gini, misalkan Ibu ingin mengetahui perkembangan dari pendapat tingkat 3, mahasiswa tingkat 3 tentang pelaksanaan PKL. Yang penting tingkat 3. Ya. Surveinya tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya, nggak masalah. Yang penting tingkat 3. Sampelnya boleh berbeda, tapi dia mewakili tingkat 3. Itu contoh pelaksanaan trend studies. Bisa diikuti? Jadi studi yang dilakukan dari waktu ke waktu terhadap suatu populasi dengan sampel yang independen. Yang penting sampel itu mewakili populasi. Untuk mengkaji perkembangan dari karakteristik yang diteliti. Trend studies dilaksanakan secara berkala. Setiap sampel mewakili populasi untuk waktu saat dia diambil sampel. Ya, jadi sampelnya itu akan mewakili populasi pada saat dia dipilih sampel. Populasinya sama, tapi anggota yang terpilih sebagai sampel bisa berubah. Ada kemungkinan mengkaitkan antar variabel, tapi bukan tujuan utama. Tujuannya untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Contoh, 1 tahun menjelang pemilu, suatu lembaga penelitian melakukan studi tren dengan cara mengambil sampel secara independen pada setiap 3 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan loyalitas terhadap parpol. Otomatis populasi tetap populasi anggota parpol tertentu ya. Sampelnya siapa aja yang pasti pada saat pemilihan sampel dia mewakili populasi pada saat itu. Informasinya bisa diketahui per 3 bulan bagaimana loyalitas mereka. Trend studies, contoh survei harga, survei produksi palawija. Yang pasti ditanyain palawija ya. Harganya seperti apa, produksi seperti apa sih? Ditanyainnya setiap tahun bisa, setiap per semester bisa. Tapi yang tanyain tetap palawija yang dia mewakili palawija secara keseluruhan. Contoh berikutnya silahkan dibaca sendiri dan berusaha untuk dipahami ya. Itu tadi trend studies. Berikutnya cohort studies. Yaitu studi yang dilakukan dari waktu ke waktu terhadap bagian tertentu dari populasi dengan sampel yang independen untuk mengkaji perkembangan dari karakteristik yang diteliti. Oke, melibatkan untuk memilih suatu kelompok didasarkan pada suatu kejadian spesifik seperti kelahiran, lokasi geografi, atau pengalaman sejarah. Kalian pernah menemui kohort tentang penduduk nggak? Kohort tentang penduduk. Nanti baca ya. Anak SK sih biasanya yang tahu, tapi karena kita sini bahas tentang surcon yang mencakup keseluruhan bidang, silakan nanti baca-baca tentang kohort. Kohort dalam kependudukan itu apa sih artinya? Contohnya apa? Nah, di sini studi kohort adalah studi yang dilakukan dari waktu ke waktu terhadap bagian tertentu dari populasi dengan sampel yang independen. Contoh, misalkan kita ingin meneliti tentang pengangguran. Nah, surveinya dilakukan secara berkala, populasi keadaan awal diikuti, dan sampai waktu yang diinginkan, tapi sampel bisa berbeda. Contoh, studi tentang tamatan mahasiswa STIS jurusan komputasi statistik. Nah, STIS di bagian pengendalian mutu, itu setiap tahun itu survei ke seluruh BPS di Indonesia fokus untuk lulusan STIS KS. Nah, itu ditanyain bagaimana perkembangannya, pekerjaannya bagaimana, sosialisasinya bagaimana, dan seterusnya. Fokusnya di lulusan KS. Sampelnya bisa berbeda. Tapi di sini yang diikuti itu bukan perkembangan variabelnya, tapi perkembangan dari lulusan KS-nya itu. Jadi bagian dari populasinya. Ya, misalkan tadi contohnya kan kelahiran ya, kalau di kependudukan. Silakan nanti dicari ininya ya. Kohort tentang dalam kependudukan itu apa. Ingat di sini sampelnya bisa berbeda. Bisa sama, bisa beda. Intinya boleh beda. Studi panel. Nah, ini panel itu benar-benar sampelnya sama.
Jadi studi yang dilakukan dari waktu ke waktu dengan sampel yang sama untuk mengkaji perkembangan dari karakteristik yang diteliti. Kalau yang trend studies, sampel setiap pemilihannya independen, tidak ada ketergantungan. Oh, sampel yang ini harus sama, tidak. Cohort itu masih ada ketergantungan tetapi boleh berbeda. Panel benar-benar sama. Bisa diikutin sampai sini? Panel studies dilaksanakan tetap sama secara berkala, sampelnya sama dan diikuti. Kalau yang cohort tadi boleh berbeda. Analisis populasi tidak dimungkinkan dan rumit karena longitudinal tadi. Panel studies mahal dan butuhkan waktu karena kendala utama dari panel itu adalah privasi dari responden. Karena sampelnya sama dan diikuti sepanjang waktu yang dipakai oleh peneliti. Yaitu tadi kalau orang-orang negara seperti kita, negara berkembang, itu biasanya kalau ditanyain hal yang sama, ditemuin berulang, itu cenderung merasa nggak nyaman. Tapi kalau negara maju, tanpa ditanya pun otomatis akan memberikan datanya, kecuali yang berniat jahat. Pasti dia akan manipulasi data. Ya, makanya kalau kalian perhatiin di film-film itu kan di negara maju itu bahkan CCTV foto aja bisa dimanfaatin sebagai salah satu sumber data. Dan untuk mendeteksi dia tuh di mana itu dengan pengenalan wajah. Dan itu benar, memang itu teknologi itu udah dipakai di sana. Kalau di kita belum. Mungkin di Jakarta beberapa sudah. Sekarang salah satu contoh penerapannya itu adalah lelang online ya. Tilang online. Tilang kok lelang. Tilang. Kan sekarang udah mulai berlaku kan. Tapi kan belum di seluruh Indonesia. Baru Jakarta. Itu pun on off. Kadang bisa, kadang tidak. Karena baru di daerah-daerah protokol kalau nggak salah. Jadi untuk tilang online itu di Jakarta juga baru di jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama. Kalau jalan yang ya kayak Jakarta pinggir itu enggak, belum. Jadi baru mulai diterapkan. Terus kayak apalagi dalam masa PSBB ya semuanya serba online. Ini kan banyak sekali kendala di Indonesia ya. Bahkan daerah-daerah tertentu untuk browser aja itu udah buffering terus, muter-muter doang. Keluar kagak, semua software yang di publish sekarang sudah menggunakan teknologi 4G, tetapi jaringan saya belum semuanya untuk mendukung 4G. Why? Meskipun di situ sudah dibangun BTS, tapi terkadang karena kondisi geografis sinyal itu hilang muncul. Apalagi kalau masih di Jawa aja deh, di Jawa aja itu agak ke pegunungan dikit itu, nggak usah di Jawa deh, Sukabumi itu kan pinggiran Jakarta minggir dikit ke Bogor, minggir dikit ke Sukabumi, itu simpati udah hilang tumbuh. Padahal simpati itu kan paling bagus. Mentari, kadang-kadang ada yang bagusnya ini, apalagi yang provider lama itu kan XL, Mentari, Telkomsel. Udah 3 aja. Kayak Tri itu juga itu produk baru itu. Makanya banyak yang nomor-nomor baru tapi dia nempelnya kan di Telkomsel, Mentari, XL kan. Nah, selain ini hanya bagus di perkotaan, minggir dikit hilang. Padahal di negara luar, Singapura aja itu sudah 6G, 6G jaringannya ya. Kita Jakarta 4G minggir dikit aja hilang. Kadang-kadang 3G. Tapi semua aplikasi-aplikasi yang dipublish itu sudah menggunakan jaringan 4G. Artinya apa? Ada cross, ada perbedaan di sini yang menyebabkan online full itu juga belum bisa. Oke. Berikutnya panel statis mahal, membutuhkan waktu, dia memang paling mahal. Contoh Susunas panel. Nah, BPS itu sudah melaksanakan Susunas panel itu mulai dari tahun 2004. Kalau Susunas lain itu tidak menggunakan panel. Panel ini benar-benar sampelnya sama ya. Dan itu hanya bisa diikuti 3 tahun. 2004 sampai 2006, 7 sampai 9. Nah, sejak 2010 dicoba 5 tahun.
tapi hanya berkali satu periode. 10 sampai 15. Setelah itu Ibu nggak tahu lagi data 5 tahun, ada yang 3 tahun lagi. Tapi apakah sekarang masih ada atau tidak yang panel, yang pasti BPS melaksanakan itu. Jadi hanya bertahan berapa tahun, karena ya itu tadi, masyarakat negara berkembang, apalagi tanyain Susenas panel konsumsi, pengen konsumsi. Misalkan kalian beli sayur sop lah, tapi beda-beda ya, wortelnya beli sendiri, kolnya beli sendiri, daun bawang seledri beli sendiri, itu dihitung. Beli garam aja, misalkan satu bungkus yang 100 gram, kalian sendiri ngekos, sekamar berdua, masak bareng, habisnya sebulan. Sedangkan konsumsi itu seminggu yang lalu, itu dihitung 100 gram dibagi 30, berarti per hari berapa gram, dibagi 2, sehingga per orangnya per hari itu. Dihitungnya sampai segitunya, yang dikonsumsi ya. Artinya apa? Yang habis. Kalau beli 100 gram ternyata sebulan nggak habis, masih separuh berarti 50 gram. 50 gram bagi 30 bagi 2. Itulah konsumsi garam per hari per orang. Dari yang ngekos tadi. Baru garam. Padahal yang kita makan bukan garam doang. Banyak banget. Artinya apa? Untuk memperoleh data pola konsumsi itu sangat sulit. Sehingga memang BPS hanya mampu 3-5 tahun maksimal. Kalau orang ditanyain kayak gitu, setiap tahun orangnya sama, pertanyaannya sama, detail masalah dapur, biasanya masalah dapur agak sensitif ya. Kalau nggak dapet souvenir kecil-kecilan lah, payung atau apa, kan pasti ada rasa, ih gini banget sih. Padahal itu kan semuanya berguna untuk kita juga. Kayak pemerintah ketika ngasih bantuan supaya nggak salah sasaran. Ya kan? Kalau datanya, katakan tadi error 5% aja, efeknya apa? Data dipakai, pemerintah ngasih kebijakan, errornya 5%. Sedangkan yang dikasih bantuan itu adalah yang miskin. Katakan ada 25 juta, bahkan lebih ya. Sekarang tuh udah, miskinnya itu kalau nggak salah udah hampir 70 juta. 25 juta, 5% dari 25 juta. Berapa orang itu coba? Yang salah sasaran. Hanya karena data yang nggak benar. Berasal dari responden yang ngasih informasi nggak benar. Ya, makanya untuk mencari data itu nggak segampang seperti yang teorinya. Teorinya ya disampling kan gampang kan. Tapi ketika sudah dibuka di survei, ternyata kelengkapan sebuah survei itu tidak semudah seperti yang dibayangkan. Oke, yang lanjutnya silakan dibaca sendiri. Nah, ini seperti survei IPS. Survei IPS itu tidak mutlak panel statis karena sampelnya biasanya itu berbeda-beda. Ini mungkin cenderung ke, kalau nggak kohort, tren. Biasanya tren maksudnya. Oke. Studi tren dan kohort dapat dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan studi panel harus dilakukan dengan data primer karena sampelnya harus sama tadi. Makanya dia lebih mahal. Pertimbangan untuk melakukan studi panel non-respon. Biasanya non-respon responden setelah survei kedua dan seterusnya agak tinggi. Ya bisa jadi karena pindah, tidak bersedia, atau pura-pura rumahnya tutup. Itu banyak deh. Komplikasi dalam analisis, karena bisa jadi kalau analisisnya tentang sesuatu yang sifatnya apa ya, laten itu tidak terukur. Misalkan kepuasan kan tidak terukur kan, tapi kalau tinggi badan terukur. Nah di sini kalau yang tidak terukur itu labil, mungkin saat ini begini, nanti setelah berapa waktu begitu, nanti begini lagi, bisa aja seperti itu. Contohnya bisa dibaca lagi. Oke, ringkasan bisa dibaca sendiri. Pendekatan contoh juga bisa dibaca. Nah, kelemahan dari longitudinal survey, kurangnya akurasi data itu tadi ya, karena biasanya non-responnya tinggi. Memori responden, nah ini. Terkadang memori responden itu agak sulit untuk mengingat hal yang sangat mobile. Contohnya dari pola konsumsi itu agak sulit ya. Jangankan sampai konsumsi kalian sebulan yang lalu, 3 hari yang lalu kalian pagi makan apa, siang apa, sore apa, ingat nggak? Detail ya. Seperti tadi, supaya untuk bisa diperoleh konsumsi garamnya berapa, gulanya berapa, berasnya berapa. Agak sulit kan? Nah, itu salah satu kelemahan dari longitudinal.
Variation on basic design. Kenapa di sini ada variasi? Karena dalam sebuah survei itu tadi di awal sudah tuliskan bisa menggunakan lebih dari satu. Bisa parallel sampel, contextual studies, sociometric studies. Parallel sampel penelitian yang menggunakan dua populasi atau lebih secara bersamaan, misalkan studi terhadap murid yang dilaksanakan bersamaan dengan studi untuk hal yang sama terhadap orang tua. Contoh, misalkan ingin mengetahui pelaksanaan SIPADU atau pembelajaran daring. Itu bisa ditanyakan dari sisi mahasiswa, dari sisi dosen, dari sisi PAK, ya, atau IT yang memegang SIPADU. Paralel sampel. Nah ini, bagaimana tingkat keseriusan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan? Nah ini bisa ditanyakan ke mahasiswa, bisa ke dosen. Ya, sampelnya itu saling menyambung, tapi untuk hal yang sama. Contextual studies contohnya itu suatu studi yang sumbernya itu dari teks, tapi dari berbagai sumber. Kemudian sociometric studies tujuannya untuk menjelaskan tentang aspek sosial populasi, misalkan hubungan di antara anggota suatu kelompok. Contoh, silakan nanti dibaca sendiri ya. Oke. Pemilihan desain, mana yang paling bagus? Yang paling baik pada kondisinya. Sama seperti sampling, mana yang paling baik? Yang paling bagus di kondisinya. Di kondisinya di sini tidak harus satu desain, boleh kombinasi. Itu pun juga tergantung kepada tujuan penelitian. Tergantung kepada dana, tergantung kepada kondisi lapangan, populasi dan seterusnya. Ya. Jadi untuk memilih survei itu tidak harus satu desain, makanya tadi kan hanya basic survei desain, basic. Implementasinya sudah kompleks, kombinasi. Sampai sini? Ibu cukupkan? Kalau ada pertanyaan, Ibu tunggu 1 menit. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Saya Ibnu ingin bertanya tentang yang desain survei yang untuk kebutuhan spesifik, Bu. Jadi paralel, kontekstual, dan sosiometrik itu pembagiannya berdasarkan tujuannya, Bu ya, bukan metodologinya gitu ya. Kan kalau yang sebelumnya kan kayak tren sama kohort itu kan metodologinya udah berbeda karena itu suatu populasi. Kalau yang tren, kalau yang kohort itu bagian tertentunya gitu. Jadi kayak metodenya berbeda gitu. Kalau yang sebenarnya semua desain survei dan semua kelengkapan dalam sebuah survei, kunci utamanya tujuan. Kunci utama tujuan. Tujuan mau ngapain? Ya. Kalau tujuannya mau ngapain, baru nanti ketika dirinci itu akan ketahuan. Kira-kira untuk menjawab seperti ini, desain surveinya seperti apa? Terus desain survei seperti ini kira-kira menjawab enggak? Karena nanti bentuk pertanyaan pun juga akan mengikuti, ya. Jadi kunci utama dari semua kelengkapan sebuah survei itu tujuan. Memang dalam pelaksanaannya itu pasti akan ada tambahan-tambahan informasi yang diperlukan, tapi kunci utama tujuan. Bagaimana? Itu bukan ke metode, tapi tujuan. Karena metode menyesuaikan tujuan. Baru nanti. Berarti yang paralel yang kontekstual paralel sama itu sudah bentuk pengembangan sebenarnya, bukan basic. Oh iya, Bu. Ya, ini sudah pengembangan. Karena kalau dibilang ini deskriptif, bisa aja, explain bisa aja, ya, bisa diikutin kan? Jadi basic survey design itu cross sectional, longitudinal, ya kan? Cross sectional, longitudinal nanti pengembangannya ke trend studies, cohort, dan panel untuk survei desainnya. Kalau yang description, kemudian explain, explanatory, dan exploratory itu kan tujuan survei. Jadi mau pakai desain yang seperti apa, apakah basicnya saja atau kombinasinya,
atau mungkin paralel dan sebagainya, itu di tujuannya dulu. Sedangkan tujuan sendiri itu bisa kombinasi. Bisa hanya description, bisa description plus explanatory. Kalau tujuannya sudah kombinasi, otomatis desainnya pun juga nggak bakal hanya menggunakan basicnya saja. Kalau basic kan berarti salah satu aja. Bisa kombinasi juga. Begitu. Cukup? Makanya tadi kesimpulannya, ini yang poin penting ya, untuk bisa memilahkan yang awal tadi. Tidak harus memilih salah satu, tetapi dapat digunakan kombinasi. Tergantung kepada tujuan. Memang sini mungkin masih agak ngambang karena masih global ya. Nanti kalau masuk satu persatu mungkin akan lebih bisa dipahami. Oke. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kalau ada yang mau bertanya, Ibu akan kasih tugas. Untuk pertemuan kali ini resume saja. Tetapi untuk pertemuan berikutnya, untuk bahan responsi pertemuan berikutnya, boleh tugas yang akan Ibu berikan kali ini. Intinya tugas ini nanti akan jadi bahan penilaian dan akan dibahas di pertemuan berikutnya. Ya, jadi pertemuan berikutnya nggak usah bikin resume. Yang sudah kalian kerjakan boleh. Mau bikin resume? Boleh. Karena nanti tugasnya ini tidak hanya diupload, tapi juga Ibu minta nanti dikumpulkan di PJ dikasih ke Ibu ya, karena untuk bahan penilaian. Kelas ini sudah ada kelompok atau belum? Sudah, untuk PC? Sudah, oke. Satu kelompok berapa orang? Satu kelompok berapa orang? Lupa. Ibu pengennya jangan terlalu besar supaya tidak terjadi kendala yang terlalu parah lah. Tapi manfaatkan yang sudah ada nggak masalah. Intinya, Ibu minta kalian mencari topik sebuah survei, setiap kelompok ya. Kemudian dari survei tersebut, misalnya topiknya A, kemudian tujuannya A+. Dari tujuan situ nanti bisa diuraikan. Sebentar. Ini satu kelompoknya 4 orang, Bu. Oh iya, cukup. Nah, nanti setelah ketemu topiknya, tujuannya, dirinci apa aja, kemudian setelah tujuannya sudah teruraikan, sebentar, kalian bisa tuliskan populasi yang memenuhi itu tadi apa, level penyajiannya apa, kemudian ke tujuan surveinya, secara umum tadi, description, explain atau explore atau kombinasi, kemudian desain samplingnya apa yang akan digunakan untuk menjawab itu. Hanya sampai situ aja. Ya, karena berikutnya nanti akan berkembang lagi dari apa yang sudah dikerjakan, ditambahkan, jadi biar nggak terlalu banyak, tapi masih nyambung. Topik yang berbeda juga boleh. Intinya setiap kelompok cari topik yang uraikan tujuannya, tentukan populasi yang bisa menjawab tujuan tersebut, level penyajiannya sampai di mana, kemudian tujuan surveinya secara keseluruhan apa, secara umum, desain sampling yang digunakan apa. Cukup? Petunjuk yang Ibu berikan cukup jelas? Atau masih bingung PC-nya? Yang lain, kalau ada yang mau bertanya? Kalau cukup, Ibu rasa cukup ya, bisa dilanjutkan di WA group ya. Zoom-nya akan Ibu cukupkan. Kasihan yang pakai kuota. Tapi sekarang ada kuota itu ya. Coba cari-cari info lah, kuota gratis itu. Dan kalau STS dapat gratis atau enggak, Ibu kurang tahu ya. Cari-cari info lah intinya. Kayaknya banyak paket dari Diknas sama Dikti deh. Oke, kalau tidak pertanyaan, Ibu cukupkan sampai sini ya. Ibu akan tutup, nanti dilanjutkan dengan doa. Tadi yang mimpin, silahkan dipimpin lagi. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.